Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sistem hukum adat itu? Dan nanti perbedaannya dengan sistem hukum barat seperti apa pula? Hukum adat itu merupakan suatu sistem. Terlepaslah orang memandang sebelah mata dengan hukum adat karena dianggap hukum adat hukum yang terkebelakang, apalagi tidak tertulis. Tapi hukum adat itu suatu sistem. Kenapa? Karena kalau berbicara sistem secara sederhana, sistem itu kan merupakan satu kesatuan di mana bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain. Misalnya pohon, dia merupakan suatu sistem. Karena pohon terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Akar berhubungan dengan batang, batang berhubungan dengan dahan. Bangunan itu suatu sistem. Karena bagiannya saling berhubungan. Ada lantai, ada dinding, ada tiang, ada atap. Tidak bisa berdiri sendiri, harus membentuk kesatuan dulu baru bisa berdiri sendiri. Saling ketergantungan bagian-bagian dalam sistem tadi. Organ tubuh kita ini adalah sistem karena terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan membentuklah satu kesatuan. Hukum adat juga terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Bahkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah pernah mengibaratkan atau menganalogikan hukum adat itu seperti sebatang pohon. Masyarakat sebagai tempat lahirnya hukum adat yang memiliki cara pandang, cara pikir, perasaan, kemudian kehendak itu merupakan akarnya. Batangnya adalah bentuk kekerabatan yang berlaku di suatu masyarakat, apakah penarikan garis keturunannya dari pihak ibu, apakah dari pihak ayah, itu semua ditentukan oleh akar. Kan juga pohon begitu, akar menentukan batang. Nanti batang berhubungan pula dengan dahan-dahan. Dahan-dahan itulah bidang-bidang di dalam hukum adat di mana kesemuanya terpulang pada bentuk kekerabatan masyarakat dan cara berpikir masyarakatnya atau cara pandang masyarakatnya. Nanti di semester 5 kita akan lebih membuktikan bahwa memang hukum adat itu bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain sehingga hukum adat itu merupakan suatu sistem hukum. Di mana sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir dari masyarakat, sehingga seperti apa cara pandang masyarakat, cara hidup masyarakat, perasaan keadilan dalam hati masyarakat, itulah yang menentukan nanti seperti apa sistem hukum adatnya. Berbicara sistem hukum adat di Indonesia tentu lahir dari masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia pula, di mana masyarakat hukum adat di Indonesia ini kan ada banyak sekali ragamnya, sehingga ada banyak memang sistem hukum adat yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau dikaitkan dengan sistem hukum di dunia, maka sistem hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang dikenal di dunia. Memang yang lebih terkenal itu adalah sistem hukum barat, yaitu Eropa kontinental, dengan sistem hukum Inggris, yaitu Anglo-Saxon. Tetapi sistem hukum adat merupakan salah satu yang juga tidak hanya dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia, tetapi juga ada di belahan-belahan dunia lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Memangnya sistem hukum barat atau Eropa kontinental itu langsung ada semenjak bumi ini terkembang. Yang kalau ditelusuri sejarahnya sistem hukum barat atau Eropa kontinental itu berawal dari Romawi dulu. Memangnya Roma itu langsung ada, langsung dalam keadaan bernegara orang-orang di Romawi? Kan tidak. Langsung dalam keadaan bernegara. Kumpulan masyarakat di Inggris kan tidak. Tetapi apakah semenjak adanya masyarakat sudah ada hukum? Sudah. Karena hukum merupakan suatu keniscayaan ketika masyarakat sudah berkumpul di suatu wilayah atau di suatu tempat. Hukum yang lahir dari masyarakat itulah yang disebut dengan hukum adat. Meskipun dulu mungkin beda-beda istilahnya tergantung pada istilah pada waktu itu. Sekarang kita mengenalinya dengan istilah hukum adat gitu. Nah, di belahan dunia lain, di Amerika sekalipun ada sistem hukum adat yang mana itu berlaku pada masyarakat-masyarakat tradisionalnya. Di Indonesia apalagi, dan itu yang kita bahas saat ini begitu.
Nah, kalau belajar di mata kuliah pengantar hukum Indonesia, pastinya sudah diberitahu seperti apa karakteristik ataupun ciri khas sistem hukum yang dikenal di dunia itu. Kalau sistem hukum Islam ciri khasnya seperti apa, kalau sistem hukum kanonik ciri khasnya seperti apa. Sistem hukum kanonik itu dia lahir dan bersumber dari Injil. Kemudian kalau sistem hukum Eropa-Kontinental dan Anglo-Saxon itu yang lebih sering dibahas, harusnya sudah diketahui seperti apa. Memang di dunia ini yang banyak dianut itu adalah sistem hukum Eropa-Kontinental. Negara-negara yang dijajah oleh negara penganut sistem hukum Eropa-Kontinental seperti Prancis, Jerman, kemudian Belanda, maka pada akhirnya negara-negara jajahan itu akan menganut sistem hukum penjajahnya pula, meniru atau mengikuti, karena logikanya negara-negara yang baru merdeka kan tidak mungkin mampu membentuk sistem hukum sendiri secara mandiri, sehingga cenderungnya setelah Perang Dunia Kedua negara-negara bekas jajahan itu umumnya mencontek atau meniru sistem hukum dari negara yang menjajahnya, karena dengan begitu cara paling mudahnya gitu. Apalagi negara yang baru merdeka itu tidak mungkin dia mampu membentuk lembaga negara yang langsung sempurna. Kalau untuk ukuran Indonesia, kemerdekaannya bisa dibilang buru-buru atau dalam waktu yang sangat singkat, dan tidak boleh ada kekosongan hukum, maka cara yang paling mudah adalah dengan meniru atau mencontek sistem hukum dari penjajah yang sangat lama memperlakukan sistem hukumnya, yaitu Belanda. Kalau sistem hukum Barat atau Eropa kontinental itu kan karakteristiknya sangat memuja apa yang diistilahkan dengan istilah kepastian hukum, di mana hukum itu dipandang hanya sebagai aturan yang tertuang dalam kitab undang-undang gitu. Kalau misalnya ada aturan yang tidak tertulis, itu bukan hukum menurut sistem hukum Eropa kontinental kan. Sehingga dalam sistem hukum Eropa kontinental itu formalitas yang dikedepankan dan birokrasinya sangat panjang begitu, karena mereka menjunjung tinggi kepastian hukum dan formalitas tadi. Maka kalau dalam sistem hukum Eropa kontinental terjadi suatu persoalan, penyelesaiannya adalah di suatu lembaga yang formal bernama pengadilan. Ada petugasnya yang akan menangani perkara itu. Hakim misalnya di sini. Kalau dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim itu hanya bisa menjadi cerobong undang-undang. Apa kata undang-undang, itulah yang bisa cuma diterapkan oleh hakim. Makanya disebut hakim sebagai cerobong undang-undang. Jadi kalau ada perkara, hakim akan mengacu kepada unsur-unsur pasal. Hakim tidak bisa keluar dari itu. Maka ketika ada suatu perbuatan belum ada diatur oleh aturan tertulis yang resmi, hakim belum bisa menjangkau perbuatan itu. Itu sistem hukum Eropa kontinental, di mana hakim hanya menjadi cerobong undang-undang, sangat mengedepankan kepastian hukum, di mana hukum diukur dari tertulisnya aturan itu dalam kitab dan diberlakukan secara resmi oleh negara gitu. Maka dalam sistem hukum Eropa kontinental, hukum-hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang hanya hidup dalam masyarakat itu tidak dipandang sebagai hukum. Berbeda dengan sistem hukum Inggris. Kalau dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum Inggris yang memang berawal dari pemerintahan Inggris dulunya, sehingga negara-negara persemakmuran Inggris kemudian mengadopsi pula sistem hukum Anglo-Saxon itu. Kalau sistem hukum Inggris berbeda. Sistem hukum Inggris tidak mengedepankan kepastian hukum, tapi lebih mengedepankan keadilan hukum. Dan dalam sistem hukum Inggris tidak memandang suatu aturan itu hanya yang tertuang di dalam kitab undang-undang tertulis, karena kebiasaan-kebiasaan pun diakui sebagai hukum di dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini. Makanya dalam sistem hukum Anglo-Saxon itu hakim memiliki kewenangan yang lebih besar ketimbang hakim di dalam sistem hukum Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, hakim bisa membuat hukum, judge made law istilahnya. Kan di dalam sistem hukum Anglo-Saxon itu jurisprudensi sangat dikedepankan, sangat dijunjung gitu. Dimana seorang hakim yang sedang menangani perkara, dia cukup melihat pada putusan hakim terdahulu yang sudah menangani perkara yang sama, sehingga dia bisa mengacu kepada putusan hakim itu. Nah, diacunya putusan hakim terdahulu itu yang dinamakan dengan jurisprudensi.
Kalau misalnya seorang hakim sedang menangani perkara, belum pernah ada hakim sebelumnya yang menangani perkara itu karena itu perkara baru. Sebab kan perkara baru akan selalu muncul lantaran kehidupan masyarakat selalu dalam keadaan berkembang kan. Nah, maka kalau dalam sistem hukum Anglo-Saxon, ketika hakim sedang menangani perkara, dilihat putusan hakim sebelumnya belum ada yang menangani perkara yang sama, di situ hakim bisa membuat hukum. Sepanjang menurut pertimbangan hakim perbuatan itu bertentangan dengan rasa keadilan, di situ hakim bisa membuat hukumnya, bisa diproses perkaranya dan ditindak si pelakunya, untuk kemudian putusan hakim itu akan menjadi jurisprudensi pula bagi hakim-hakim berikutnya nanti. Itu kalau kita bandingkan antara sistem hukum Barat dengan sistem hukum Inggris. Barat yang Eropa kontinental, kemudian Inggris yang Anglo-Saxon. Nah, persoalannya adalah begitu Indonesia merdeka sebagai negara, sistem hukum negara banyak mengacu kepada sistem hukum penjajah, yaitu Belanda, yang notabene Eropa kontinental sistem hukum penjajah itu. Sementara jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, rakyatnya hidup dengan sistem hukum adat, di mana antara sistem hukum adat yang dianut oleh rakyat jauh sebelum merdeka dengan sistem hukum negara yang hingga hari ini masih didominasi oleh Eropa kontinental atau sistem hukum Barat, itu bertolak belakang, gitu, tidak seiring sejalan begitu. Meskipun sistem hukum di negara kita tidak bisa dikatakan Eropa kontinental murni ya, karena pada dasarnya sistem hukum di negara kita saat ini mix atau campuran. Di dalamnya ada Eropa kontinental, di dalamnya ada sistem hukum Islam, dan di dalamnya juga ada sistem hukum adat. Hanya saja memang kalau kalkulasikan, maka dominasi sistem hukum Eropa kontinental itu masih sangat kental gitu. Terutama dalam lapangan hukum pidana, karena hingga hari ini kan KUHP belum lagi dirubah sesuai dengan versi Indonesia, sehingga nampak kental sekali pengaruh dan pengadopsian sistem hukum Eropa kontinental itu di dalam lapangan hukum pidana. Dan carut-marutnya hukum di negara kita ini bisa dibilang salah satu penyumbangnya adalah karena sistem hukum yang dianut oleh negara tidak berkesesuaian dengan sistem hukum yang tertanam di dalam kehidupan masyarakat, yaitu sistem hukum adat. Karena antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum adat itu sangat berbeda. Kalau dibandingkan antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum Inggris, maka sistem hukum adat justru lebih mendekati sistem hukum Inggris, karena ada banyak kesamaan-kesamaannya. Dalam sistem hukum Inggris, kebiasaan itu dipandang sebagai hukum, dalam sistem hukum adat juga gitu. Dalam sistem hukum Inggris, hakim itu memiliki kewenangan untuk membentuk hukum, dalam sistem hukum adat juga gitu. Dalam sistem hukum Inggris, hakim itu sebagai juru damai, di mana yang dikedepankan itu adalah cara-cara penyelesaian secara damai. Dalam sistem hukum adat juga gitu. Jadi ini sebenarnya tidak bisa dirubah lagi ya. Kalaulah tadinya yang menjajah Indonesia itu adalah Inggris, mungkin kemudian sistem hukum negara kita lebih mengacu kepada Anglo-Saxon dan akan terjadi banyak kesesuaian. Tetapi kan ini tidak bisa lagi diubah. Tinggal lagi komitmen negara kita untuk membangun sistem hukum negara ini agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tentunya. Jangan sampai seperti yang terjadi saat ini dilarang oleh sistem hukum negara, tidak dilarang menurut masyarakat. Ketika menurut masyarakat itu salah, tidak salah menurut sistem hukum negara. Nah, ini kan terjadi pertentangan yang menyebabkan penegakan hukum itu jauh dari kata efisien gitu. Sekarang orang biasa saja, seks bebas itu biasa saja, karena memang sistem hukum negara tidak menjangkau itu. Sekarang orang biasa saja anak menggugat orang tuanya perkara utang piutang. Karena memang dalam sistem hukum Eropa kontinental itu dimungkinkan sekali hubungan anak dengan orang tua itu hubungan yang terpisah, beda dengan sistem hukum adat. Tidak ada kamusnya dalam sistem hukum adat itu orang tua berhutang kepada anak itu tidak ada kamusnya gitu. Tapi itu yang terjadi saat ini karena sistem hukum negara kita mengacu kepada sistem hukum Barat yang nilai-nilainya itu liberal, individual gitu kan. Oke, kembali ke
sistem hukum adat yang sangat berbeda dengan sistem hukum barat tadi, bahwa sistem hukum adat itu justru lebih mendekati sistem hukum Inggris. Kemudian sistem hukum adat itu tidak membedakan lapangan hukum pidana, tidak membedakan lapangan hukum publik dengan lapangan hukum privat. Sementara dalam sistem hukum barat atau Eropa kontinental itu dipisahkan antara urusan individu dengan urusan pemerintah, itu dipisahkan. Untuk urusan-urusan individu, maka individu itu sendiri yang akan mempertahankannya. Untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, berkaitan dengan kepentingan negara, negara yang akan mempertahankannya. Terpisah gitu. Ada yang negara bertugas mempertahankannya, ada yang individu itu sendiri yang bertugas mempertahankannya. Kalau utang piutang itu urusan individu itu sendiri yang akan mempertahankan. Tapi kalau udah berkaitan dengan keamanan negara, berkaitan dengan ketertiban umum seperti masalah hukum pidana, berkaitan dengan pemasukan negara seperti hukum pajak, maka itu negara yang punya kerja gitu. Beda. Tapi dalam sistem hukum adat tidak ada dibedakan. Dalam sistem hukum adat mau urusan utang piutang, mau urusan upeti, sama, semua tanggung jawab bersama masyarakatnya. Tidak ada dipisah-pisahkan, ini ranahnya publik, ini ranahnya privat, tidak dipisahkan begitu. Begitu juga di dalam sistem hukum adat tidak dikenal hak kebendaan dan hak perorangan yang bersifat mutlak. Di mana dalam sistem hukum barat, hak kebendaan dan hak perorangan itu mutlak sifatnya. Dalam sistem hukum barat, apabila seorang individu memiliki hak atas suatu benda, maka si individu itu berkuasa penuh atas benda itu. Sehingga dia mau menjual benda itu urusan dia. Dia mau menyewakan benda itu urusan dia. Dia mau menghibahkan benda itu urusan dia. Si individu tadi, karena memang kepentingan individu sangat dijunjung tinggi kalau dalam sistem hukum barat itu yang individualistis. Tetapi di dalam sistem hukum adat tidak begitu. Meskipun dalam sistem hukum adat dikenal juga hak-hak individu, tetapi tetap tidak ada hak individu yang mutlak dalam sistem hukum adat itu. Saya misalnya punya tanah itu saya yang beli, tapi kalau saya mau jual tanah saya itu, nggak bisa saya menjual-jual aja, meskipun saya yang berjerih payah untuk menghasilkan tanah itu, tetap saya harus mengirim menganan gitu. Artinya saya tetap harus memberitahu kepada keluarga saya, ibu saya, bapak saya, paman saya, begitu. Bahkan kepada siapa saya menjual tanah itu pun diatur dalam hukum adat. Saking hak individu itu tidak mutlak. Dalam sistem hukum adat, misalnya saya ingin menjual tanah, tetap ada batasan-batasannya gitu. Karena dalam sistem hukum adat itu ada istilahnya hak wenang beli. Ada orang-orang tertentu yang punya hak lebih dahulu daripada orang lain untuk membeli suatu bidang tanah. Siapa orang itu? Pertama, kerabat dekat saya. Kedua, sempadan dari tanah saya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin jual tanah, nggak bisa langsung kemudian saya jual kepada siapapun yang saya kehendaki, tidak bisa, karena ada aturan mainnya. Begitu hukum adat. Ya wajar, karena kan berpikirnya orang-orang leluhur zaman dahulu adalah bagaimana mereka tetap menjadi raja di tanah mereka. Kalau misalnya individu dalam kelompok itu bebas menjual tanah kemana saja, jadinya nanti mereka tamu di tanah leluhur mereka kan. Sehingga seperti itu dalam hukum adat ada aturan mainnya. Kepada siapa si individu ini boleh menjual, itu ada aturan mainnya. Karena tadi kan hukum adat itu bercorak komunal yang kita bahas pada corak hukum adat pertemuan sebelumnya. Kemudian dalam sistem hukum adat tidak dibedakan penyelesaian perkara pidana, penyelesaian perkara perdata tidak dibedakan. Kalau dalam sistem hukum barat itu kan berbeda. Terjadi perkara pidana, penyelesaiannya secara pidana pula, di mana dimulailah dari penyelidikan dulu oleh Polri, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa. Kalau misalnya penyelesaian perkara pidana, saya ini hakim, maka di sebelah kanan hakim itu adalah jaksa, di sebelah kiri hakim itu adalah kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya si terdakwa. Itu kalau pidana. Ada jaksanya, dan berawal nanti dari penyelidikan dan penyidikan Polri dulu. Dilakukanlah rentetan demi rentetan acara persidangan. Kalau persoalannya perdata, misalnya utang piutang, misalnya kewarisan, ingkar janji dan sebagainya, maka penyelesaiannya beda lagi. Tidak ada polisi, tidak ada jaksa di situ. Kalau perkaranya perdata, maka pihak yang merasa dirugikan akan melayangkan gugatan ke pengadilan langsung. Itu nggak melalui polisi, nggak melalui jaksa, dia layangkan gugatan ke pengadilan, kemudian nanti di sidang pengadilannya,
Kalau ini hakim, yang sebelah kanan hakim itu adalah penggugat namanya, yang menggugat. Sebelah kiri hakim tergugat istilahnya, yang digugat. Dilaksanakanlah proses sidang demi sidang. Nggak ada jaksa di situ, JPU, nggak ada. Gitu, berbeda kan. Tetapi di dalam sistem hukum adat, mau perkaranya perkara perdata, misalnya masalah kewarisan utang piutang, mau perkaranya itu perkara pidana, misalnya pemukulan atau pencurian, sama saja penyelesaiannya mengedepankan jalan musyawarah kekeluargaan, jalan damai gitu. Nggak ada, oh ini pidana ya, oh ini beda caranya nih, nggak begitu. Kalau perdata lain lagi caranya enggak. Dalam sistem hukum adat itu yang dikedepankan adalah penyelesaian kekeluargaan atau penyelesaian dengan jalan damai tadi. Karena dalam sistem hukum adat itu prinsipnya apabila terjadi permasalahan, maka yang paling penting dilakukan adalah pemulihan keadaan menjadi baik-baik seperti sebelum terjadi permasalahan itu. Nah, gitu. Sehingga dalam sistem hukum adat itu kalau misalnya para pihak sudah berdamai, ikhlas satu sama lain, walaupun belum ditengahi oleh pemimpin adat, maka selesailah perkara. Berarti sudah kembali keadaan baik-baik lagi seperti semula begitu. Karena memang yang dituju dalam hukum adat itu adalah pemulihan keadaan. Tetapi dalam sistem hukum barat, yang dituju itu adalah penghukuman. Makanya dalam sistem hukum barat itu selalu ada yang namanya penjara untuk menghukum pelaku. Akhirnya penjara penuh gitu. Akhirnya yang tadinya dihukum mencuri ayam masuk penjara, pas dia keluar penjara rampok bank dia. Karena di penjara itu dia punya sekolahnya gitu ya kan. Terus kalau misalnya ada terjadi kejahatan dihukum pelaku, tidak ada jaminan pelaku itu menyadari perbuatannya. Justru yang banyak itu si pelaku tetap berdendam, bahkan dendamnya semakin tinggi. Begitu dia keluar, dia ulang lagi perbuatannya yang lebih sadis lagi kepada korban gitu. Tapi dalam sistem hukum adat, bukan penghukuman yang dikedepankan, tapi bagaimana keadaan bisa baik-baik lagi. Bahkan kalau ada pihak yang berperkara, diupayakan sedemikian rupa supaya pihak itu bahkan menjadi keluarga, sehingga tidak ada dendam di antara mereka dan tidak ada persoalan berkepanjangan, apalagi sampai ke generasi-generasi anak cucu cicit menjadi bermusuhan gitu. Makanya dalam sistem hukum adat itu sanksi yang lebih difavoritkan itu adalah sanksi denda, ganti rugi gitu, meskipun perkaranya perkara pidana. Jadi antara sistem hukum adat dengan sistem hukum barat ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi sayangnya di negara kita ini sistem hukum barat yang berbeda dengan sistem hukum tradisional masyarakat itu yang justru dijadikan acuan utama. Semoga kedepannya sistem hukum di negara kita itu berkembangnya ke arah sistem hukum berkonteks Indonesia gitu ya, sehingga antara sistem hukum negara dengan sistem hukum rakyat itu seiring sejalan pada akhirnya bisa berjalan lebih efektif. Demikian pada pertemuan ini materinya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.